Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Latina STMT. Saya adalah salah satu tenaga pengajar pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Daya Hasanuddin Bau. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah video pengajaran di mana video ini merupakan pernyataan sebagai dosen pada unit kerja Tridharma pada perguruan tinggi atau biasa kita kenal PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Nah, video pengajaran ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen, di mana mata kuliah yang saya bawakan adalah dasar elektronika. Berikut kontrak perkuliahan mata kuliah tersebut. Nah, di kontrak perkuliahan ini mata kuliah dasar elektronika, program studi teknik informatika, jumlah SKS-nya yaitu 2 SKS, semester genap 2024-2025. Kemudian dosen pengampu Latina STMT. Kemudian email saya yaitu latina@unidayan.id.ac. Nah, berikut deskripsi singkat mata kuliah dari dasar elektronika tersebut. Mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan tentang prinsip kerja dan penggunaan komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, dan rangkaian dasar elektronika analog. Nah, mahasiswa akan mempelajari teori, analisis, dan simulasi rangkaian serta pengenalan alat ukur elektronika. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa harus mampu, yang pertama itu menjelaskan fungsi dan karakteristik komponen pasif dan aktif. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis rangkaian listrik sederhana seperti rangkaian listrik arus arah atau DC dan rangkaian listrik arus bolak-balik atau AC. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain dan mensimulasikan rangkaian elektronika dasar. Yang keempat, mengoperasikan alat ukur elektronika. Yang kelima, menyelesaikan masalah teknis dalam sistem elektronika dasar. Nah, materi pokok perkuliahan selama 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama itu kontrak perkuliahan dan pengantar dasar elektronika. Kemudian pertemuan kedua arus, tegangan, dan hukum dasar listrik. Kemudian pertemuan ketiga resistor dan rangkaian seri paralel. Yang keempat kapasitor dan induktor. Yang kelima analisis rangkaian listrik arus arah. Kemudian yang keenam analisis rangkaian listrik arus bolak-balik atau AC. Pertemuan yang ketujuh pengenalan alat ukur. Kemudian pertemuan ke-8 ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pertemuan ke-10 penyiaran. Pertemuan ke-11 materi transistor, jenis dan fungsi dasar. Kemudian pertemuan ke-12 penguatan dari jenis dan fungsi dasar transistor. Kemudian pertemuan ke-13 rangkaian osilator dan filter. Dan pertemuan ke-14 simulasi rangkaian menggunakan software. Pertemuan ke-15 yaitu pengumpulan tugas atau tugas-tugas yang diberikan selama perkuliahan. Dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester atau UAS. Nah, berikut metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu ceramah dan diskusi. Kemudian yang kedua individu dan kelompok. Kemudian presentasi dan tugas. Kemudian yang berikut metode penilaian. Metode penilaian ini ada beberapa komponen itu. Nah, komponen pertama itu penilaiannya itu kehadiran.
bobotnya itu 10%, kemudian tugas individu di kelompok 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, kemudian ujian akhir semester atau UAS 40%, maka total bobot komponen penilaian itu menjadi 100%. Berikut aturan dan etika selama perkuliahan. Yang pertama itu mahasiswa wajib hadir 75% dari total pertemuan. Kemudian yang kedua, tugas dikumpulkan tepat waktu, keterlambatan tugas mengurangi nilai mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dilarang mencontek atau plagiarisme. Kemudian yang keempat, etika akademik dan sopan santun selama kuliah harus dijaga. Yang kelima, komunikasi dosen mahasiswa dapat dilakukan via email atau grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kita lanjut ke materi yang kelima, pertemuan yang kelima, yaitu rangkaian arus bolak-balik atau AC, di mana dosen mengambil mata kuliah artinya STMT NIDON 0910038203, di mana definisi dari arus bolak-balik atau AC itu, yang pertama, arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarannya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Kemudian yang kedua, dengan kata lain, arus bolak-balik mengalir bolak-balik dari kutub positif ke negatif dan sebaliknya sesuai bentuk gelombang tertentu atau umumnya sinusoida. Yang ketiga, dalam sistem listrik rumah tangga dan industri, arus bolak-balik atau AC digunakan karena lebih efisien untuk transmisi jarak jauh. Yang berikut, sumber arus bolak-balik berasal dari berbagai sumber, yaitu yang pertama, pembangkit listrik. Pembangkit listrik menghasilkan arus bolak-balik atau AC melalui generator, baik dari energi mekanik maupun panas, di mana ada beberapa sumber arus listrik. Yang pertama itu PLTA. Energi yang dihasilkan itu yaitu arus sungai menggerakkan turbin. Kemudian PLTU, energi asalnya itu dari uap atau batu bara. Dari proses pembakaran batu bara, maka panas dari pembakaran menggerakkan turbin. Kemudian yang ketiga, PLTG, gas udara panas menggunakan gas panas dari turbin. Kemudian PLTS, sumber energinya dari matahari, di mana menggunakan inverter untuk mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Yang kelima, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, di mana turbin angin memutar generator arus bolak-balik atau AC. Kemudian PLTN atau tenaga nuklir, panas dari reaksi nuklir memutar turbin. Nah, dari yang kedua, kemudian yang kedua ini pembangkit listrik. Yang pertama itu sumber pembangkit listrik itu, yang pertama yaitu generator arus bolak-balik adalah alat utama pembangkit arus bolak-balik. Kemudian yang kedua, berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu ketika kumparan berputar dalam medan magnet, dalam medan magnet tetap akan menghasilkan tegangan yang berubah secara periodik. Berikut inverter atau konverter arus searah ke arus bolak-balik, di mana inverter adalah alat elektronik yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC. Kemudian rectifier
adalah rangkaian elektronika yang mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah. Kemudian sering digunakan pada panel surya karena menghasilkan arus secara arus arah atau DC. Kemudian UPS itu yaitu untuk sistem tenaga cadangan atau baterai. Kemudian yang berikut stop kontak atau listrik PLN. Sumber arus bolak-balik atau AC paling umum digunakan di rumah dan industri adalah dari jaringan distribusi PLN. Nah, spesifikasi standar di Indonesia tegangan itu 220 volt, kemudian frekuensinya itu 50 Hz. Di mana spesifikasi standar ini semua tegangan yang ada di dunia itu berbeda-beda dia, tapi di Indonesia itu tegangannya itu dia standarnya 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz yang ada di PLN yang distandarkan. Nah, kemudian kita masuk ke rumus-rumus yang digunakan dalam arus bolak-balik atau AC. Yang pertama itu tegangan dan arus sinusoida, yaitu PT sama dengan P maksimum sin omega T tambah pi. Kemudian I T sama dengan I maksimum sin omega T tambah theta tadi. Kemudian tegangan dan arus efektif, yaitu RMS itu P maksimum sama dengan P maksimum per akar 2. Kemudian IRMS sama dengan I maksimum per akar 2. Kemudian rumus yang berikut itu resistor ZR sama dengan R. Kemudian induktor itu ZL sama dengan J omega R. Kemudian kapasitor ZC sama dengan CP J omega C. Kemudian impedansi total Z sama dengan R tambah J dalam kurung omega L kurang CP omega C. Kemudian besar impedansi itu yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah omega L kurang CP omega C pangkat 2. Kemudian arus dalam rangkaian arus bolak-balik atau AC itu kemudian yaitu I sama dengan P per Z. Kemudian daya dalam arus bolak-balik atau AC yaitu daya efektif yang selama ini ada itu di dalam rumus-rumus arus bolak-balik, yaitu daya aktif itu P sama dengan P RMS kali I RMS kali cos theta. Kemudian daya reaktif I sama dengan P RMS kali I RMS sin theta. Kemudian daya semu E sama dengan RMS kali I RMS. Kemudian faktor daya cos P nya itu apa jadi sama dengan P per S. Nah, kita selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di mana contoh soal ini saya hanya kasih contoh soal yang sederhana agar mudah ada yang masuk dipahami. Setelah kita ketahui bersama bahwa dari beberapa materi terkait rangkaian arus bolak-balik atau AC, kemudian rumus-rumusnya kita sudah pelajari bersama. Sekarang saya kasih salah satu soal yang pertama itu rangkaian resistor arus bolak-balik. Nah, sebuah alat listrik dihubungkan ke sumber tegangan 220 volt dan memiliki hambatan 110 ohm. Kemudian hitung besar arus yang mengalir, kemudian daya listrik yang digunakan. Nah, kemudian ada, kita lihat bersama di slide poinnya. Penyelesaian itu diketahui P sama dengan 220 volt, kemudian R nya sama dengan 110 ohm. Kemudian kita hitung arusnya.
di mana kita ketahui bersama itu arus itu sama dengan atau rumusnya arus itu I sama dengan P per R. Jadi tinggal kita kasih masuk nilainya, nilai tegangannya ini adalah 220 volt, kemudian hambatannya itu atau R-nya itu sama dengan 110 ohm. Jadi untuk arus yang dihasilkan itu sama dengan 2 ampere. Kemudian untuk penghitung dayanya, di mana kita ketahui bersama di slide sebelumnya itu rumus daya itu P sama dengan P kali I. Jadi nilai P-nya kan kita sudah ketahui, nilai untuk P-nya ini kita sudah ketahui tadi itu, kemudian nilai R-nya sudah diketahui, di mana P itu sama dengan 220 kali 2 dari hasil arus tadi ini. Arus tadi itu kelihatan bahwa hasilnya 2 ampere, maka tinggal dimasukkan nilai 2 sama dengan, jadi 220 kali 2 itu sama dengan 440 watt. Jadi arus yang mengalir adalah 2 ampere dan daya yang digunakan adalah 440 watt. Jadi selanjutnya saya coba untuk panggil salah satu mahasiswa untuk adik-adik sekalian untuk menyelesaikan soal latihan yang kedua, di mana nilai P-nya ini, nilai P-nya itu sama dengan 220 volt, kemudian R-nya 100 ohm. Untuk menghitung arusnya, siapa kira-kira ada yang bisa bantu saya untuk atau untuk memberikan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan soal ini? Siapa? Oke, bantu depan. Karena untuk menghitung arusnya itu, I-nya itu kan sudah I sama dengan P per R, rumusnya itu dimasukkan rumusnya biar teman-teman bisa juga dipahami. Ya. Kemudian ya kembali di tempat saya supaya untuk menghitung dayanya, siapa lagi yang bisa untuk menghitung dayanya? Oke, maju di depan. Dari hitung daya itu sudah diketahui rumusnya itu P sama dengan P kali I. Sudah ada di contoh soalnya tadi yang pertama. 2,2 watt. Kemudian kesimpulannya itu berarti ditulis lagi kesimpulannya itu. Jadi arus yang mengalir, itu adalah 2,2 ampere. Arus yang mengalir itu 2,2 ampere adalah 2,2 ampere. Kemudian daya yang digunakan adalah watt. Oke, kembali di tempat. Dari penjelasan ini kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Tadi setelah ada contoh soal tadi,
terkait materi kita hari ini, yaitu arus bolak-balik. Kemudian saya harap juga untuk tugas-tugasnya itu dikerjakan dengan baik, supaya pertemuan ke depan kita masuk langsung saja bisa tugasnya, dari tugas yang pertama sampai yang terakhir. Setelah itu saya akan panggil beberapa mahasiswa atau untuk mempresentasikan tugasnya di depan. Kemudian perlu diketahui juga, karena ini kita mau menghadapi juga perkuliahan selanjutnya atau tugasnya dari banyak dari beberapa mata kuliah. Jadi saya harap juga itu dijaga kesehatannya, kemudian jangan terlalu begadang dan tidak berguna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini atau siang hari ini. Oke, untuk tugasnya itu dari tugas pertama sampai yang terakhir kemarin agar dikerjakan dengan baik, supaya minggu depan pas kita masuk pertemuan selanjutnya saya akan periksa tugasnya kalian. Untuk masalah tugas, ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ya. Untuk tugasnya minggu depan itu kan diperiksa itu, untuk yang presentasi itu kita buat PPT atau buat makalah? Oke, terima kasih. Untuk terkait tugasnya, yang saya sampaikan sebelumnya itu dibikin dalam bentuk makalah saja. Nanti apakah minggu depan itu ada lagi kita lanjutkan, apakah kita bikinkan PPT-nya atau seperti apa? Siapa lagi yang mau tanyakan? Apalagi yang mau tanyakan? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu dengan berakhirnya pertemuan kita pada siang hari ini, maka berakhir juga untuk materi terkait rangkaian arus bolak-balik, yaitu pertemuan yang kelima. Jadi terima kasih untuk kesempatannya hari ini, adik-adik masih bisa sehat dan semangat untuk mengikuti proses perkuliahan di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Daya Hasanuddin Bau-Bau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat. Semangat. Semangat.